أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العظيم والله أعلم بمراده وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يرفع الله أعمال العباد كلها في هذا الشهر الحديث Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak serta para ibu jamaah majelis taklim, rekan-rekan, sahabat-sahabat dari komunitas klub motor ataupun flanker ataupun Bobotoh Lampung Barat yang kami banggakan, santriawan dan santriawati yang kami banggakan, dan mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kudrah serta iradahnya, hidayah serta taufiknya. Pada saat ini, di tempat ini, di masjid ini, kita sama-sama masih dapat menjalankan ibadah yang tentunya harapan kita bersama mudah-mudahan ibadah ini menjadi wasilah untuk kita bersama ditinggikan, diangkat martabat kita, kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan majlis ini akan menjadi sebab penghapus dosa buat kita bersama tentunya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tetap dilimpahkan dan dicurahkan ke pangkuan baginda yang mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, terutama kita umatnya. Semoga kelak sama-sama diakui umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la صلوا
zidni ilma warzuqni fahma wa alhimni rusyda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak serta para ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Baitul Quran Aminatul Jannah dan juga Ketua Yayasan Baitul Quran Aminatul Jannah beserta jajaran, para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Terlepas kita selalu mengawali majelis ini dengan mendoakan untuk ayahanda kita, untuk ibunda kita, baik ayahanda dan ibunda yang masih hadir bersama kita, para guru-guru kita bersama, baik yang ada di Lampung ataupun yang ada di Pulau Jawa, semuanya beliau yang masih hadir, kita sama-sama doakan agar beliau-beliau senantiasa dianugerahi umur panjang serta barokah, amin ya rabbal alamin. Dengan umur panjang barokah, ia dapat mempertahankan akidah secara istiqomah, menjalankan ibadah serta menjalankan syariat secara istiqomah, dan pada puncaknya mudah-mudahan dapat mengantarkan beliau nantinya menjadi hamba Allah yang husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Demikian para masyayikh, guru-guru kita bersama, terkhusus Kersana Akang ya di 407 beserta keluarga, mudah-mudahan selalu dianugerahi ya sehat walafiat, ilmunya selalu manfaat dan barokah untuk kita bersama, amin ya Allah ya Rabbal. Demikian untuk kedua orang tua kita, ibunda ayahanda yang telah berpulang ke rahmatullah, suami istri, wakifin wakifat, mutasodikin mutasodikat yang telah mewakafkan baik itu tanah, harta, tenaga, ilmu, pemikiran untuk agama Allah, terkhusus ya yang berkaitan dengan masjid yang sedang kita tempati ini, yaitu Masjid Aminatul Jannah. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Semoga segala kebaikan yang telah dititipkan di jalan Allah dibalas dengan sebaik-baiknya pembalasan, amin ya rabbal alamin. Allah hadirin niyah wa Allah kulli nabiyin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niatkan ibadah dengan thalabul ilminya sekaligus kita iktikaf ya, di masjid selama kita berada di dalamnya, termasuk kita riyadhah untuk menahan tidak dosa ya, tidak dosa dengan lisan kita, tidak dosa dengan hati kita ya. Kenapa kita perlu berlatih ya? Maka tahapan latihan kita meninggalkan dosa. Tahapan pertama, belajar kita tidak dosa di saat kita sholat ya. Ya. Belajar kita tidak dosa di saat kita sholat ya. Sama-sama kita tahu bahwa ibadah sholat itu ibadah yang super ketat dengan peraturan ya. Ibadah segala-galanya ya, lisannya dipakai beribadah, badannya beribadah, hatinya juga beribadah ya. Maka manakala kita sedang sholat ya, masih sempat juga dosa, apalagi di luar apa? Di luar sholat yang begitu super ketat peraturannya, yang begitu super namanya, sangat-sangat penuh dengan aturan, ada rukun, ada syarat ya. Kemudian juga di situ ada ada mubtilat ya. Kalau saja dalam ibadah sholat masih sempat ya berbuat dosa, tentu apalagi di luar di luar sholat
Demikian kita sedang di masjid, sedang taklim, ya. Andaikan di saat taklim saja kita sempat dosa, apalagi di luar apa? Di luar taklim. Maka tahapan kita riyadhah, berlatih, ya, mujahadah, ya, mujahadah di nafsi, melawan hawa nafsu untuk kita menahan daripada perbuatan dosa. Ya. Tentunya para bapak ibu sekalian, ya, dengan apa? Dengan sekuat kemampuan kita, ya, bagaimana kita berusaha, berupaya supaya kita terbebas dari perbuatan dosa, ya. Paling tidak kita belajar menahan dosa selama kita sedang sholat, dan juga kita menahan dosa di saat kita sedang taklim, ya. Ya, kadang-kadang kan subhanallah, ya, yang namanya setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, terus berbisik, ya. Begitu kita sedang ngaji, ada orang yang apa, yang ngantuk, ditinggalikeun, diomongkeun, ya. Iya, ya. Tinggali cenah gitu. Iya, kadang-kadang subhanallah babi hati. Lihat itu mah bisik-bisik gitu kan, ya. Subhanallah. Lalu nanti udah ngaji, ya, jadi bahan lagi, udah ngaji, ya. Itu orang diperhatiin dari awal sampai selesai. Wah, subhanallah babi hati. Ya Allah, ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah, ya, saat ini sama-sama kita berada hampir di pertengahan bulan Sya'ban, ya. Di bulan Sya'ban ini, ya, sebagian pendapat, ya, para ulama, yarfa'ullahu a'malal ibadi kulliha fi hadas syahr, ya. Allah akan mengangkat, ya, a'malul ibad, amalan-amalan hamba-hamba Allah, ya, kullaha fi hadas sahri, semuanya akan diangkat oleh Allah pada bulan ini, ya. Lalu yang perlu jadi persoalan buat kita, apakah menurut, ya, apa namanya, perkiraan kita, sudahkah ada amal yang pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudahkah ada dari amal sholat yang pantas diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Ya. Karena amalan-amalan yang kita perbuat akan diterima Allah Subhanahu wa taala bila mana memenuhi persyaratan-persyaratan, memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diperjelas, ya, dirinci oleh para ulama-ulama fuqaha dan yang lain-lain, ya. Kenapa? Ya, karena Allah sudah memberikan peraturan, Allah sudah memberikan cara dari awal wudu, dari awal sholat, dari awal segalanya penuh dengan aturan, ya. Maka kita nggak bisa kita melakukan amal hanya sebatas asal, ya, ya, asal sholat, asal wudu, asal ngaji, asal apa, ya. Kalau sudah kalimatnya ada kalimat asal, biasanya dilakukan juga asal-asalan, ya. Ya, namanya asal jadi, ya, asal kerja, ya. Jadi tidak ada suatu himmah, tidak ada suatu harapan, tidak ada suatu keinginan, ya, bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul kepengen, ya, betul-betul kita berharap, ya, diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu dengan cara apa sih, ya, upaya kita agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak dalam setiap ibadah itu harus ada 4, ya. Yang pertama, laksanakan setiap ibadah itu dengan didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita di saat memerintahkan untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullah. Sebelum kita menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, baik yang di dalamnya kaitan hablum minallah ataupun takwa kepada Allah yang kaitannya dengan hablum minannas, semuanya dilaksanakan di atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikatakan iman itu para bapak ibu sekalian, sebagaimana sudah sama-sama kita maklum, selain membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan kita dengan dua kalimat syahadat, diwujudkan, dibuktikan dengan apa? Dengan amalan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ini sesuatu cerminan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi cermin, ya, menjadi suatu wujud nyata bahwa kita adalah seorang betul-betul yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk ya'muru masajidallah, kita memakmurkan masjid Allah. Alhamdulillah bagi para bapak saudaraku yang sudah bisa menjadi ahli ahli sholat jamaah di masjid. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ibu bapak sekalian, kita yang ada di sini mungkin saat ini di masjid ini, di saat lain mungkin kita berada di masjid yang lain. Ya, mudah-mudahan nanti banyak masjid yang membela kita di saat kita nanti butuh melintas untuk di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, mudah-mudahan mungkin ada masjid ini, ada masjid saya pernah diduduki oleh si A, saya pernah diduduki oleh si B, ini pernah sholat di sini, ini pernah sholat di sini. Mungkin ya, wahai Allah, ya bisakah saya membantu saudara kami yang pernah sholat di sini? Tapi dengan modal dasar adalah betul-betul lillahi ta'ala. Ya. Memang ya kenapa sih kita perlu untuk ya banyak mencari saksi masjid-masjid terutama ya syukur alhamdulillah. Kita pengen mencoba sholat di masjid ini, ingin mencoba. Bukan hanya itu saja, tapi ingin banyak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para sahabat-sahabatku yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi modal awal ya agar amalan-amalan kita, kebaikan kita, ketakwaan kita diterima Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sudah ada iman yang menjadi sasaran, yang menjadi tujuan di hati kita adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, iman, ya. Lalu para ibu bapak sekalian, ya, setelah iman, ya, maka kalau sudah dasarnya iman, apa yang kita lakukan selalu dimonitor dengan makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama kita tahu bahwa Allah la ta'khuduhu sinatun wala naum, ya. Allah tidak pernah, ya. Allah tidak pernah meleng, Allah tidak pernah tidur, ya. Sehingga kita enggak pernah mencoba untuk nipu Allah. Enggak pernah kita mencoba untuk membohongi Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Yang diketahui oleh Allah bukan hanya lahir kita, termasuk batin kita. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah Maha tahu atas apa-apa yang ada di hati kita masing-masing. Ya. Jangan kita membohongi Allah. Jangan kita seakan-akan menjadi penipu Allah. Ya. Lahiriahnya kita menghamba kepada Allah, tapi kadang-kadang subhanallah wa bihamdi. Insyaallah para bapak, makanya sekali lagi saya sampaikan, yang pertama adalah ya dasar agar amal kita insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala, dasari setiap amal dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya dilengkapi dengan ilmu. Ya. Ilmu. Kenapa? Ya dengan ilmu. Di mana seorang ulama menyampaikan ya bahwa bila mana amal walaupun itu bentuknya kebaikan, jika tidak dilengkapi dengan ketentuan alias ilmu yang ada di dalamnya, ya akmaluhu mardudatun la
balu ya, subhanallah. Kita takut ya nanti bahasa Sunda nama ya, istilah bahasa capek gawe teu kapake. Banyak kerja tetapi tidak dinilai, tidak tidak diterima. Naudzubillah, subhanallah min dzalik ya Allah. Makanya ibu bapak sekalian ya kadang-kadang jangan sampai kita menjadi orang yang terpancing dengan provokator yang sengaja buat kita lalai. Buat apa ibadah juga ya kebanyakan, buat apa amal juga, udah daripada amal yang belum tentu benarnya mendingan saya sekalian nggak pernah beramal. Waduh, subhanallah ya Allah. Bapak ibu sekalian ya, lengkapi dengan ilmu ya, ilmu terus ya. Insya Allah kalau dengan ilmu seperti dari awal wudhu yang dilengkapi dengan ilmu, sholat yang dilengkapi dengan ilmu, apalagi nanti kita mau puasa ya, kita mau Ramadan, lengkapi dengan ilmu ya. Siapkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan, termasuk ya nanti tahu syarat-syaratnya Ramadan, tahu syaratnya puasa, maksud kami ibadah puasa di bulan Ramadan, persyaratan ibadah puasa di bulan Ramadan, rukun-rukun yang ada di bulan Ramadan ya. Ini mohon maaf langsung saya kaitkan dengan fikih aja ya. Rukun puasa ya jumlahnya ada 3 ya secara dalam kajian fikih dasar. Rukun puasa ya itu ada 3 ya. Maaf yang saya sampaikan ini kaitan kajian Imam Asy-Syafi'i ya. Yang pertama, rukun dari puasa itu sendiri harus berniat di setiap malam untuk per hari ya, untuk satu hari ya, niat pada setiap malam untuk setiap hari ya. Ini kaitan dengan, sekaligus saya kaitkan dengan masalah puasa. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Muhammad SAW, malam yubayyit as-siyama qoblal fajri fala siyamalah, rawahu Imam Ad-Daruqutni. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka puasanya itu dikategorikan tidak sah ya. Jadi berniat puasa itu sebelum terbitnya fajar shidik ya. Makanya bagi kita biasanya suka berniat puasa itu seusai sholat sunat tarawih biasanya kan ya. Nawaitu sawma budin an adai fardhu syahri ramadana hati sanati iman wa ihtisaban fardhu lillahi ta'ala ya. Ada yang langsung nawaitu sawma budin fardhu lillahi ta'ala, banyaklah ya. Yang jelas di hati ya, yang jelas di hati ya. Saya berniat puasa hari esok fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat puasa untuk setiap harinya. Awas ibu-ibu juga jangan sampai keliru sama anaknya. Udah niat belum? Ya. Ayo niat. Nawaitu sauma qadin an adai, biasanya hari ibunya tenawan ya. Enggak niat. Ya. Padahal makna niat itu sendiri di hati. Ya awas ya. Wa mahaluhul al-qalbu, tempatnya niat itu di hati. Cuma mohon maaf ya, kalau dalam niat puasa ini ya memang disarankan ya, diharuskan ya untuk dimalamkan. Maka dalam sabda Rasul yang terdapat dalam hadis, malam yubayit ya asyama qoblal fajri ya fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum ya fajar ya, maka ya ia tidak sah puasanya. Ini sedikit malam yubayit ya asyam ya. Jadi harus di malam hari. Itu yang pertama insyaallah ya. Kemudian yang kedua, para bapak ibu sekalian, ya rukun daripada ibadah puasa itu harus menjauhi ya seluruh
segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa. Ya, wajib ya menjauhi dari segala macam-macam pekerjaan-pekerjaan yang dapat membatalkan puasa ya, dengan secara sengaja ya. Ya kecuali nanti kalau umpamanya karena kebodohan, karena mungkin dipaksa ya, atau memang lupa ya. Kalaupun ibu atau bapak seumpamanya lupa ya, sama sekali lupa karena biasa kalau pagi itu makan ngopi ya, pas hari pertama ngopi sambil merokok ya bapaknya ya pas udah selesai kopi udah habis, rokok udah 2 batang ya, lalu pas ada anaknya, "Pak, ini rokok bekas siapa?" "Ya bekas papa." "Ya papa nggak ada yang di depan." "Emang kenapa?" "Ini kan hari pertama puasa, Pak." Ya umpamanya ya. Langsung bapaknya, "Astagfirullahaladzim, papa lupa." Ya. Bapak lupa, nggak ingat sama sekali. Ya lumayan kayak idoi sekali-kali. Ya. Gua kan ya. Sama sekali nggak apa. Ya. Bapak lupa, nggak ingat sama sekali. Kalau memang benar nggak lupa, ya itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sering-sering lupa aja ya. Umpamanya ya. Tapi benar-benar lupa, itu suguhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang benar lupa umpamanya ya. Tapi kalau pura-pura lupa lain lagi urusannya. Ya. Kalau benar-benar lupa asli belas nggak ingat sama sekali. Ya. Yang paling repot ya lupanya itu baru nyampe di tenggorokan. Ya. Itu agak repot tuh. Ya. Pas ke dalam belum, di luar udah masuk ke dalam, baru nyampe di sini. Ada yang ngetin, "Pak, itu lagi makan apa?" "Ya lagi makan ini bulan puasa, Pak." Astagfirullahaladzim. Ya. Ditelan batal, dikeluarin juga bisa jadi batal. Tahan aja sampai ke maghrib. Subhanallah wa bihamdihi. Ya kayak mana memang bingung kalau udah kayak gitu, ya. Subhanallah. Baik. Para ibu sekalian. Tarkul muftir dakiron muhtaron. Ya. Ghairu jahilin ma'durin. Ya. Selain ya kalau juga dengan karena kebodohan juga ya nggak batal karena bodoh gitu kan. Dikirain yang namanya puasa itu yang nggak boleh itu cuma makan doang ya, atau cuma minum doang ya ternyata ya lagi ngelepus ya sebrut ngerokok umpamanya. Emangnya ngapa sih merokok itu batal ya kan mungkin ada ainul dunia yang masuk ke lubang badan, buktinya hasil. Kayak mana Ustadz kalau gini saya nggak ngerokok, tapi ada bakaran sampah ya. Saya gini di pembakaran sampah. Pokoknya kan begitu ya. Ya sebagai saja ya. Atau sama ya sami mawon alias sawaun kana ya. Sama aja ya. Baik, hal sengaja ya. Dah, hindari segala muftir, segala yang dapat membatalkan puasa. Maka mohon maaf Pak, kalau lagi puasa teh ya Allah godaannya ngadak-ngadak ini telinga gatel, ngadak-ngadak hidung gatel, aduh, eta si aki bari moyan ngeunah we ngorekan ceulingnya. Pakai daun pakai bulu ayam, batu rembutan. Subhanallah ya. Baik Bapak Ibu, dah ya. Berkaitan dasar yang kedua, dalilnya adalah ya an-nasyama niyatun wa tarkun faidan faradatun niyat anitarki lam yasih ya. Puasa adalah niat dan tarku alias meninggalkan yang dapat membatalkan puasa, dan apabila tidak ada tarku ya walaupun ada niat
maka puasanya itu dihukumi tidak sah. Ya, atau dalam Al-Qur'an disampaikan Al-Baqarah 187 ya, tsumma atimmus siyama ilal lail. Terus sempurnakan puasa sampai sampai tiba malam. Nah, ini berkenaan dengan tarkul muftir. Ya. Yang terakhir dari rukun puasa itu sendiri, shaimun. Ya. Shaim itu orang yang melakukan puasa. Orang yang melakukan puasa itu menjadi bagian daripada rukun puasa. Loh, kenapa kok orang yang puasa menjadi bagian dari rukun puasa? Lantaran ibadah puasa ini tidak ada kaifiah yang nampak langsung seperti ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa ini ibadah yang berbeda dengan sholat, yang berbeda dengan zakat, yang berbeda dengan haji. Ia ada ciri-ciri tertentu, ya. Sedangkan yang namanya puasa itu nggak ada ciri-ciri khusus, ya. Nggak ada kaifiah tersendiri. Ibu seperti ini sekarang, kalau di siang hari seperti yang puasa, ya. Berikut bapak, naon sababna lulus. Lagi tidak sedang makan, ya. Makanya sulit banget membedakan antara orang yang tidak puasa dan yang tidak orang yang pura puasa dan orang yang tidak berpuasa, sangat sulit, ya. Maka orang yang ibadah puasa itu merupakan menjadi bagian daripada rukun puasa. Alasannya dijelaskan dalam Safinatun Najah ayat 100 ayat yang halaman 119 ya. Kenapa orang yang berpuasa dijadikan syarat rukun puasa? Li adami wujudi suwaratil lis-shaimi fil kharij. Alasannya ya. Alasannya yang dijelaskan dalam Safinatun Najah halaman 119, li adami wujudi suratin lis-shaimi fil kharij. Dikarenakan tidak ada bentuk yang jelas bagi orang yang puasa dan buktinya. Ya, kalau sholat bentuknya ada begitu, ruku, sujud. Ya, zakat jelas juga ada orang yang zakatnya, ada barang yang dizakatinnya, ada orang yang menerimanya, jelas. Haji apalagi, ya. Haji dari awal berangkat sudah nampak. Kemudian dari awal ia niat dari mikot, ya udah jelas. Ia menggunakan kain ihram, ya jelas banget kalau yang namanya haji. Sementara yang namanya puasa itu nggak nampak sama sekali, ya tanda-tanda wujud daripada orang yang melaksanakan puasa. Ustaz, kan orang yang puasa mah suka lesu, ya. Suka leles, suka kayak kelihatannya tuh kayak lemes banget. Ya itu mah bisa acting juga, bisa itu mah. Ya. Tahu acting nggak? Ya pura-pura, ya pura-pura. Ya doh, papa teh ini teh lapar, puasa pak? Iya. Ya. Nggak disadari, lagi lapar bersendawa. Oh, durap. Loh kok bapak bersendawanya bau jengkol? Bapaknya tanya. Ngomongnya pinter. Ini kan tadi bekas apa? Ya. Bekas sahur. Masa jam apa? Jam 2 bekas sahur masih apa? Masih seger kene, kambuna jengkolna masih normal ya pokoknya. Biasanya kan ketika bulan puasa itu aroma mulutnya orang yang puasa itu maaf ya bau naon bu? Bau naga. Iya, makanya pamusoim atyabu minal miski, ya kata Nabi. Nanti bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak kastori, ya. Makanya jangan tersinggung ya kalau ada orang lagi ngomong di bulan puasa, ya langsung kayak gini bapaknya kan. Jangan tersinggung, ya. Ibu nggak usah tersinggung atau bapak jangan tersinggung ketika ada orang ngomong berhadapan dengan kita di bulan puasa. Kok iya
nutup hidung ya umpamanya. Jangan tersinggung ya ketika dia ngomong bapak kira gitu. Oh, kenapa sih itu apa namanya? Apa tutup hidung? Ya kan kita sama-sama puasa, sama-sama menjurikan ya. Ya baik ya para ibu bapak jamaah sekalian. Ini sedikit yang berkaitan dengan ilmu ya. Ya, amalan-amalan yang kita lakukan akan diterima Allah ketika dilengkapi dengan ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, udah ini menyimpang saja ya, mampir daripada ilmu. Yang ketiga, amalan yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala bila mana di dalamnya ada ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya, ikhlas ya, semata lillah. Terutama ibadah puasa harus benar-benar lurus ya. Mau dijadikan tidak ada potensi untuk sombong, Pak, ibadah puasa, Pak ya. Enggak ada apa yang mau disombongkan. Tidak ada potensi untuk ria, enggak ada ya. Makanya wajar kalau kata Allah dalam hadis qudsinya as-saumu li wa ana ajzi'u bi ya. Ibadah dari sekian banyak yang sangat berpotensi untuk ikhlas, di antaranya adalah ibadah puasa. Karena Bapak ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat tersembunyi. Beda, tidak ada yang ditampilkan, tidak ada yang diperlihatkan ya. Ya, beda dengan yang lain-lainnya ya. Ya kalau kita umpamanya maaf ya kalau kita umpamanya bersedekah ada kalanya tampilannya. Kalau kita mungkin memberikan zakat ada tampilannya ya. Tapi puasa ini enggak ada yang ditampilkan, enggak ada yang dipertontonkan. Maka ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat berpotensi untuk ikhlas ya. Makanya wajar kalau Allah mengatakan as-saumu li. Puasa itu hanya untukku kata Allah. Yang tahu persis berapa jumlah pahala puasa adalah aku. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir selain ikhlas, ya, amal akan diterima Allah Subhanahu wa taala juga lengkapi dengan waroi. Ya. Waroi ini ya kita hati-hati apik ya. Ya udah kita amal, enggak gampang untuk membuangnya, enggak gampang untuk menghapusnya ya. Karena tidak jarang udah capek-capek kita beramal, udah capek-capek kita sholat, udah capek-capek kita puasa ya. Yang kadang-kadang enggak disadari ya, enggak lama kemudian kadang-kadang kita gunjing orang, namimah ngadu-ngaduin orang. Ibu mau kemana? Rek ngabuburit pada geus masak, cenah ngerumpi. Mimitina mah betul ngomongkeun eceung nyieun kue can yang lebaran. Ya, mulai nanya, "Urang mau pakai baju apa nanti pas hari raya Idul Fitri?" Mimitina bunya. Kesananya banyak kadang-kadang ya Allah ya Rabbana. Ceritanya ngabuburit ya. Ceritanya apa nyorek, nyoretnya malah apa? Malah gibah, ya, malah mungkin namimah, malah kita fitnah. Wah, naudzubillah. Kita harus jaga, ya. Kenapa kita jaga? Kita sadar, Bu, ya. Amal itu capek, ibadah itu capek. Benernya belum tentu, diterimanya belum tentu. Ini kadang-kadang amalnya belum tentu baik, belum tentu diterima. Kadang-kadang sudah apa? Sudah dibuang dengan cara-cara yang lain, dengan gibah lah, dengan dengki lah, dengan hasud dan yang lain-lainnya ya. Maka dengan ini para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ayo terus jangan pernah bosan. Setelah kita beramal, sampaikan kepada Allah, ya Allah, taqabbal a'malana. Terimalah amal perbuatan kami ya Allah, meskipun baru seperti ini, masih jauh dari sempurna ya Allah. Ya, kami sangat sadar amal yang mana yang pantas Engkau terima. Kalau sholat yang mana yang pantas Engkau terima ya Allah. Mungkin dengan kejujuran hati sampai hari ini ya, di antara kita belum pernah, ada yang belum pernah
merasakan bagaimana yang disebutkan dengan khusus sholat, ya. Bagaimana yang disebutkan dengan khusus wudu, ya. Belum pernah. Sementara ya Allah ya Rabbana, kadang-kadang kita merasa bangga, merasa pede lantaran merasa ini sudah dilakukan, ini sudah dilaksanakan. Ya Allah ya Rabbana, maka dengan ini sok Pak, ya, banyak-banyaklah i'tiraf kepada Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin terus ya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, Engkau itu tidak mendolimi kami sebetulnya. Yang mendolimi kami adalah diri kami sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, makanya Nabi Yunus ketika berada di ikan, ya, ketika berada di perut ikan, ia selalu menyampaikan kesadaran dirinya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya ya Allah, ya, jangan pernah mengatakan dosa apa yang bisa saya menjadi saya seperti ini. Ya, jangan pernah berkata dosa apa yang menghalangi ijabah doa kami ini. Karena mungkin masih banyak, ya, mungkin ada setetes darah yang tercipta dari sumber yang tidak halal. Mungkin ada sebutir nasi yang kita makan dari sumber yang tidak halal. Fa'anna yustajabula, maka kami jauh dari mengijabah doa saudara. Ya. Maaf, bukan Allah tidak memenuhi janjinya. Ya, innahu la yukhliful mi'ad. Ya, bukan Allah tidak mendengar. Ya, cuman ada penghalang di jiwa kita, ada penghambat di diri kita yang sehingganya doa Allah tidak nyampe. Ya. Maka jangan selalu kita menyalahkan Allah. Jangan selalu kita berkata Allah itu dusta, Allah itu bohong. Katanya janji akan mengijabah doanya, katanya janji akan memberikan ini ketika begini. Maaf, sebelum kita menyalahkan Allah, kita lebih dalam untuk mengoreksi diri. Kita muhasabah, kita introspeksi diri, ya, terus ya. Dengan ini para bapak ibu sekalian, insya Allah ya malam esok kita kebetulan ya insya Allah ya berada di malam nisfu Sa'ban. Kita sama-sama untuk untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di malam itu tidak ada yang namanya ibadah yang spesial yang dikhususkan, cuman memang anjuran daripada baginda Rasulullah SAW untuk memperbanyak nilai ibadah, untuk memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat sunat yang sudah terbiasa dan sholat sunat yang jarang kita laksanakan. Walaupun memang ya secara umum di satu tempat termasuk mungkin di kita suka membiasakan melaksanakan yang disebutkan dengan pelaksanaan sholat sunat tasbih, ya, sholat sunat tasbih, walaupun sholat tasbih tersebut bukan kekhususan yang mesti dilaksanakan di malam itu, ya, dimana ya seorang dalam nukil menyampaikan dalam makalahnya yang menyampaikan kalau nggak bisa tiap malam ya kita pikul di Jumatin melaksanakannya di setiap malam Jumat. Nggak bisa tiap malam Jumat ya wapikul li syahrin dalam setiap sebulan sekali. Nggak bisa di sebulan sekali, di setahun sekali. Nggak bisa di setahun sekali, seumur hidup sekali. Ya mungkin kalau kita berbicara seumur hidup sekali ya memang kita udah tahu tuh mau kapan kita apa akhir hidup kita. Maka kita ngambil yang setahun sekali lah ya, kalaupun nggak bisa yang seminggu sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, kaifiah sholat sunat tasbih yang jarang memang kita laksanakan, ya ini mungkin banyak sih sebetulnya ya ulama-ulama dalam membagi cara
Ya cuman salah satunya aja dulu ya. Ini yang ada yang seperti ini. Setelah takbiratul ihram, doa iftitah, ada yang melaksanakan membaca 10 tasbih sebelum surat Al-Fatihah ya. Nanti setelah Al-Fatihah, setelah surat yang dibaca oleh kita, ayat Quran yang dibaca, sebelum ruku dilangsungkan dengan 15 tasbih. Berarti di saat berdiri ya lengkap berapa? 25. Dibagi 2 ya, 10 sebelum Al-Fatihah ya, 15 setelah Al-Fatihah sebelum ruku. Itu ada yang seperti itu. Ya, itu ya. Di saat ruku 10 tasbih ya. Kemudian di saat i'tidal 10 tasbih. Kemudian di saat sujud pertama 10 tasbih. Duduk antara 2 sujud 10 tasbih. Nanti sujud kedua 10 tasbih. Lumayan Pak, Bu. Apalagi kalau kita lagi pilek ya, ya. Aduh, ya ini pas ruku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Maaf ya, yang kuat pegang lututnya. Takut lepas nanti. Pas lagi ini ya, harus kuat. Mohon maaf ya. Kata ibu teh, Kang, maaf boleh nggak kalau agak gerak-gerakin buat gitu ya. Kan lumayan lama, apa yang 15 subhanallah walhamdulillah bisa pokoknya. Ya nggak apa-apa, cuma jangan gini subhanallah. Ya, nanti yang bahayanya gerakannya itu ya. Ya karena tetap walaupun sholat juga sholat ya sholat, syaratnya harus sempurna, rukun harus sempurna ya. Itu yang pertama. Ya, nanti begitu bangun dari rakaat yang pertama untuk rakaat kedua seperti tadi, sebelum Al-Fatihah 10, setelah Al-Fatihah sebelum ruku 15 ya. Ya, kayak gitulah. 10 i'tidal, 10 sujud pertama, 10 sujud kedua, 10 sujud duduk antara sujud 2, 10 di sujud kedua. Sama ya jumlahnya ya 75 tasbih per 1 rakaat, berarti untuk 2 rakaat jumlah totalnya 150 tasbih. Itu yang pertama, cara pertama. Ada lagi yang cara seperti ini ya, 15 sebelum ruku ya. Sebelum ruku 15 ya. Yang lain-lainnya 10 ya. Ruku 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk antara sujud 2 10, sujud kedua 10. Nah, yang 10 lagi dibaca sebelum berdiri untuk rakaat yang kedua. Istilah bahasanya itu di saat duduk istirahat. Ya. Ya jumlahnya ya masih segitu, ya. Ya. Ya jumlahnya ya 75 tasbih. Cuman penempatannya. Jadi kalau yang tadi 10 pertama itu disimpan sebelum Al-Fatihah, jadi yang 10-nya itu yang ini mah yang cara yang barusan dibaca sebelum kita berdiri untuk rakaat yang kedua. Nah, nanti untuk rakaat yang kedua yang 15 setelah Al-Fatihah sebelum apa? Sebelum ruku ya, seperti tadi ya, 15 10 10 10. Nah, 10 terakhir di rakaat yang kedua itu dibaca ya setelah selesai tahiyatul akhir sebelum kita melafalkan salam ya. Ya kita ya sama jumlahnya 150 tasbih ya. Itu mohon maaf ya. Nah, bagaimana tasbihnya? Tasbihnya itu ada yang lengkap, ada yang tasbih tok. Yang lengkap ya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lengkap. Ya, walaupun bahasanya tasbih ya di situ ada tahlilnya, ada tahmidnya, ada takbirnya gitu kan. Ya, ya cuman kalau memang ada ini ya aki-aki ya aki mengeluarkan ya artinya ya manakala ada orang yang udah tua pengen sholat tasbih ya
Bagaimana supaya nggak terlalu panjang? Itu dah kalau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tuh panjang banget. Nanti banyak keliru. 8 apa 9 ini teh. Ya, pokoknya balik kadoi misalnya kan ya diulang lagi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau pun ada ya yang pengen tapi udah sepuh ya baca yang tasbih toknya aja nggak apa-apa, tasbihnya subhanallah doang ya. Subhanallah aja gitu kan ya. Tapi jangan jujur banget, jangan mentang-mentang subhanallah aja nanti dibaca subhanallah aja ya maksudnya kalimatnya subhanallah gitu kan, subhanallah ya kalau toh ada. Tapi mohon maaf nih bagi kita yang muda-muda jangan pakai itu ya, udah jarang sholatnya pengen yang gampang lagi ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya sebetulnya di malam itu kita hidupkan ya. Selain itu banyak-banyaklah tobat ya, banyak-banyaklah istighfar ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan diri kita dengan Allah, yang berkaitan diri kita dengan sesama kita. Maka lewat majelis ini kepada para jamaahku sekalian, saya dalam kesempatan ini ya sebelum menyampaikan melaksanakan pengangkatan catatan amal kita ini kepada para bapak ibu jamaah Aminatul Jannah pada khususnya yang sempat hadir pada saat ini ataupun saudaraku ya, rekan-rekan sahabat-sahabat dimanapun berada, ada dari atas nama pribadi dan mungkin juga ya sekaligus aja mewakili daripada yayasan ya Baitul Quran Aminatul Jannah ya. Berikut mungkin ada organisasi-organisasi lain di bawahnya. Lewat majelis ini kepada kita semua, kepada para bapak ibu sekalian, dengan kerendahan hati, mungkin kayaknya tidak layak kalau saya mengatakan jikalau ya, tidak pantas kalau mengatakan andaikan ya. Kenapa? Karena sangat mungkin ya, sangat mungkin dan sangat sangat kemungkinan terjadinya banyak dosa ya. Maka dengan ini saya sampaikan lewat majelis ini kepada para bapak ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, khususnya umumnya saudara-saudara kita semua dimanapun berada ya, dengan kerendahan hati dari kami atas nama pribadi sekaligus mewakili daripada yayasan Baitul Quran Aminatul Jannah dan pengurus masjid ya Aminatul Jannah, mengucapkan mohon maaf atas segala kehilapan, mohon maaf atas segala kealpaan, baik itu dari kata-kata, tindak tanduk yang selama ini mungkin tidak berkenan di hati para bapak saudaraku sekalian ya, terutama kalau dari saya mungkin kata-kata ya, banyak kata-kata yang tidak pas disampaikan, tidak berkenan untuk diutarakan. Maka sekali lagi dengan kenalan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Insya Allah andaikan dari para bapak ibu saudara sekalian ya ada kehilapan kesalahan ya, dengan lapang dada ya, insya Allah ya kami di sini mewakili kepada bapak dan juga mewakili rekan-rekan dan mungkin ketua pembina dari Aminatul Jannah, insya Allah memaafkan segala kehilapan kealpaan, sehingga harapan kita bersama ya, amal kebaikan kita selama 1 tahun yang sudah lewat dengan fadl Allah mudah-mudahan diterima sebagai amal soleh buat kita bersama, amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan juga dengan maha ghafarnya Allah segala bentuk dan dosa serta kesalahan kita pun mudah-mudahan ya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ke depan mudah-mudahan ya kita menjelang bulan suci Ramadan kita dianugerahi umur panjang sehingga betul-betul kita nanti bisa memanfaatkan momen Ramadan dengan secara maksimal, dengan secara totalitas insyaallah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu saja dulu yang dapat disampaikan. Jika ada yang baik itu hakikat dari Allah, jika memang ada yang salah baik itu materi, Quran, hadis atau yang tidak sesuai dengan
yang sebenarnya itu semata karena kebodohan kami ya secara pribadi. Kepada Bapak Ibu mohon maaf, kepada mohon ampun, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.